Menurut saksi mata, api yang membakar pasar Turi pada Juli silam berasal dari satu toko yang terletak di lantai 1. Dari situ, api pun menjalar dengan cepat hingga menghanguskan ribuan kios milik pedagang. Inilah suasana saat pasar Turi terbakar Juli silam. Api mulai terlihat sekitar pukul 8 pagi dan dengan cepat mulai menjalar ke kios-kios lain. Petugas pemadam kebakaran pun langsung bekerja memadamkan api. Selang 2 jam kemudian, api dinyatakan padam. Pada pukul 11.00 sudah dinyatakan padam oleh pemadam kebakaran, oleh petugas pemadam kebakaran maupun oleh pengelola pasar Turi. Tetapi muncul pukul 11.30, api lebih berkobar lebih cepat. Nah inilah di belakang atau di sebelah sisi kiri kanan itu lebih besar. Nah itulah kembali lagi kurang bisa diatasi. Masih karena posisi waktu itu para pemadam kebakaran lagi istirahat makan siang, kesempatan itu nggak tahu api tanpa kompromi langsung melahap sekian ribu setan. Perkiraan yang salah itu berakibat fatal. Api dengan cepat menjalar ke kios lain. Itu tidak bisa diatasi sampai pukul 24.00, malah lebih parah. Pukul 1 itu sudah menjalar ke lantai 2. Lantai 2 tapi melalui tahap 4 yang dikatakan tadi ada lokasi Ramayana. Nah itu lebih melahap lagi, api lebih membesar. Saat itu sudah sulit untuk mengendalikan api. Bahkan hingga esoknya api masih terus berkobar, menghanguskan apa saja yang ada di sekitarnya hingga menghancurkan ribuan kios di blok 1, 2, dan 4. Ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana api yang berasal dari satu kios di lantai dasar bisa menjalar ke mana-mana? Bagaimana api bisa menjalar secepat itu? Dan apa penyebabnya? Semula, para pedagang mengira kebakaran terjadi lantaran hubungan arus pendek akibat pemilik toko restu. Toko yang diduga menjadi awal titik api memasang pendingin udara di kiosnya. Namun ternyata dugaan ini salah. Pasar Turi sengaja dibakar. Bahkan saat kejadian, ada beberapa pedagang yang melihat beberapa orang melempar sesuatu ke arah kios yang terbakar dan kios-kios lain di sekitarnya. Dan memang ada, ini masih informasi yang dikaji oleh pihak kepolisian, ada yang melempar seperti botol-botol diisi premium, macam-macam seperti itulah. Ke arah lokasi-lokasi yang setan belum terbakar. Tapi dengan seperti itu karena kepanikan para pemilik setan untuk mengevakuasi barang, hal tersebut tidak dihiraukan. Jadi orang yang melempar itu nggak kita hiraukan gitu. Jadi kondisi yang ada ini menurut informasi teman-teman yang melihat secara langsung di lokasi, banyak ledakan-ledakan. Jadi setiap api melompat ke stand lainnya itu ada suatu semacam ledakan gitu. Padahal kalau dikatakan di sini bukan tempatnya jualan bahan peledak. Nah inilah yang kenapa bahan peledak itu dari mana? Katakan ledakan itu ledakan kecil, ledakan besar itu ada. Tapi tidak sedahsyat seperti ledakan bom tak apa, tapi ya mungkin ledakan antara benda-benda gesekan dengan tapi ledakan itu kok begitu dahsyat gitu loh. Api pun terus berkobar. Pemadam kebakaran baru bisa menjinakkan api 2 hari kemudian. Tepatnya setelah api merajalela selama 74 jam. Ribuan kios ludes terbakar. Dari 3.700 yang terbakar ini 2.186. Kerugian material pun tidak sedikit. Nah, kita hitung sesuai dengan tim validasi atau tim pencatat data. Itu kalau kerugian material lepas daripada setan ya. Lepas daripada setan itu 1,6 triliun. 1,6 triliun. Apalagi kondisi setan yang tidak terbakar ini sama halnya setan yang terbakar tidak bisa berjualan. Ya kerugian pedagang jelas globalnya ya triliun.
Ya, karena apa? Kalau hitungan dari toko, adalah triliun. Jadi bayangkan saja, satu pedagang, ya satu orang pedagang mempunyai 67 atau bahkan 97, itu harga per standnya ada yang 300 juta, 200, anggaplah per unitnya 200 juta. Maka Anda tinggal kalikan berapa. Saya punya stand di dalam 6 stand yang terbakar. Itu kalau satu stand 200 juta, kalau 6 stand sudah 1,2. Ya. Terus barang yang ada yang terbakar, yang ikut terbakar kurang lebih 400 juta.